Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita di surah Yusuf. Dan kita akan baca ayat yang ke-25, kisah di mana Nabiullah Yusuf alaihissalam digoda oleh istri dari pembesar Mesir, dan sebagainya sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Begitu kondisinya, Nabi Yusuf dibawa ke dalam sebuah kamar, kemudian kamar itu dikunci, tutup rapat. Hanya ada dua orang ini, laki-laki dan perempuan ini. Kemudian si wanita mengajak Nabi Yusuf ini, saat itu tentu belum menjadi nabi, untuk melakukan perbuatan zina. Maka yang dilakukan oleh Nabi Yusuf untuk menyelamatkan diri dari perbuatan keji tersebut, pertama beliau minta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan keji ini. Kemudian yang kedua, beliau mengingatkan si wanita, suamimu, tuanku adalah orang yang banyak berbuat baik kepadaku, maka aku tidak mungkin mengkhianatinya. Kemudian yang ketiga, diingatkan bahwa orang yang berbuat zalim tidak akan pernah beruntung. Jadi tiga hal yang dilakukan Nabi Yusuf, tiga ucapan yang disampaikan oleh Nabi Yusuf untuk mengingatkan si wanita ini agar berhenti dari perbuatan buruknya. Tidak cukup dengan itu, kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam mencari jalan keluar, lari. Bagaimana kemarin kita sampaikan, tidak cukup orang mengatakan aku takut maksiat kemudian dia berhenti di tempat itu. Tidak cukup orang mengatakan aku berlindung kepada Allah tapi kemudian dia pasrah dengan apapun yang terjadi, padahal dia bisa lari, padahal dia bisa menghindar. Maka Nabiullah Yusuf kemudian memilih lari ke pintu. Walaupun beliau tahu pintunya tertutup semuanya, tetapi itu bagian dari ikhtiar maksimal yang dilakukan oleh seseorang untuk menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah, ya tadi dilakukan. Jadi beliau lari ke arah pintu, kemudian ternyata dikejar juga oleh si wanita ini, sampai membuat wanita ini menarik bajunya Nabi Yusuf dan robek bagian belakangnya. Maka ayatnya menyebutkan wastabaqal bab, dan keduanya berlari menuju ke pintu. Kalau Nabi Yusuf lari ke pintu untuk menyelamatkan diri dari keburukan, kalau si wanita lari ke pintu walaupun dia juga yakin kan pintunya sudah tertutup rapat, tapi dia tetap lari ke pintu. Bisa jadi karena panik, bisa jadi karena pengen tetap melakukan maksiat tersebut. Makanya kemarin kita sampaikan ada orang yang secara zahir aktivitasnya sama-sama lari ke arah pintu, tapi di sisi Allah nilainya berbeda. Dan kemarin kita contohkan orang yang sholat, sama-sama sholat berjamaah dengan imam yang sama, dengan jumlah rakaat yang sama, tetapi pahalanya bisa berbeda. Jadi orang bisa jadi melakukan aktivitas yang secara zahirnya sama, tapi ternyata nilainya di sisi Allah berbeda. Bahkan bisa berseberangan. Yang satu dihitung mendapatkan pahala karena pengen menyelamatkan diri dari maksiat, yang satu dihitung sebagai dosa karena dia ingin maksiat itu tetap dijalankan. Kemudian begitu lari ke arah pintu dan merobek baju Nabi Yusuf dari arah belakang, wa alfa ya sayyidaha latal bab. Ternyata keduanya mendapati ada tuan dari si wanita ini di depan pintu. Dan Masya Allah,
Allah Subhanahu wa taala menyebut sayyidaha, tuannya si wanita. Padahal kita tahu yang dibeli adalah Nabi Yusuf. Artinya Nabi Yusuf ini sebagai budaknya si tuan ini. Tetapi ayat tidak menyebut sayyidahu, tidak. Sayyidah, tuannya si wanita ini. Padahal itu suaminya, bukan tuannya. Karena Allah ingin menegaskan, pertama, Nabi Yusuf ini secara aslinya adalah orang yang merdeka, bukan budak. Namanya orang merdeka gak boleh dijual belikan. Dia punya hak untuk dirinya, dia punya kekuasaan terhadap dirinya, tidak boleh dijual oleh orang lain karena dirinya adalah miliknya sendiri. Yang kedua, Allah ingin menegaskan tadi bahwa di sini ada dua hal yang disebutkan, bahwa Nabi Yusuf tidak pernah menjadi budak sehingga tidak bisa dijual belikan. Yang kedua, karena Muslim, li'annal Muslim la yamliku wa huwa sayyid. Karena orang yang beriman itu ya tadi, dia punya kuasa terhadap dirinya sendiri, tidak dimiliki oleh orang lain, tidak dikuasai oleh orang lain. Jadi Allah menyebutnya sayyidah, tuannya si wanita, bukan tuannya si Nabi Yusuf. Begitu melihat suaminya ada di depannya, maka goncang ini si wanita ini, panik. Kemudian dia mengatakan qalat, si wanita bilang, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Apa balasan yang pantas untuk orang yang ingin berbuat keburukan dengan keluargamu? Illa ayyusjana aw adzabun alim. Tidak ada yang tepat, tidak ada yang pantas kecuali dia dipenjara atau dihukum dengan hukuman yang menyakitkan. Dia yang bersalah, tetapi dia yang menuduh. Jadi begitulah wanita, maha benar katanya, selalu benar, tidak mau kalah, tidak mau salah. Sampai-sampai Imam Ghazali sampai mengatakan, beliau mengatakan kalimat ini, jadi bapak-bapak bisa masuk di sini nanti. Imam Ghazali mengatakan, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Orang yang bisa bersabar menghadapi lisannya wanita, itu adalah ujian yang dulu pernah diberikan kepada para wali. Jadi beruntung Pak, kalau punya pasangan istri agak-agak cerewet, agak-agak ya beruntung, berarti dengan wali semua. Yang bilang Imam Ghazali ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kesabaran terhadap lisannya para wanita itu dulu adalah ujian yang Allah berikan kepada para wali. Jadi memang tidak mudah, dia yang salah, tapi dia yang duluan membela diri. Dan memang begitu, lihat kalimat ini indah. Idza taharraka ahlul haqqi mutawakkilina 'ala Allah. Kalau orang yang mengusung kebenaran itu sudah mulai bergerak dengan senantiasa bertawakal kepada Allah, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada sumber kekuatan yaitu Allah, iltoroba ahlul batil, maka kebatilan akan mulai goncang. Mahma kanatil asbabu fi aydihim, meskipun mereka memiliki semuanya. Ini kaidah yang umum. Kalau kisah tadi tentang wanita ini, begitu di depannya ada suaminya, dia mulai panik dan langsung merasa dia adalah korban, padahal dia adalah pelaku. Kemudian kalau si wanita ini merasa dirinya sebagai korban, maka Nabi Yusuf pun nanti membela diri di ayat berikutnya nanti. Maka orang yang benar akan berani jujur, sementara orang yang salah dia banyak beralasan, ngalor ngidul, ngomongnya tidak jelas. Ini kemudian pelajaran yang kita dapatkan di ayat ini, cinta aslinya adalah baik, indah. Tapi kalau cinta itu melampaui batas, cinta kepada makhluk kok berlebihan, pasti hasilnya buruk. Jadi cinta itu sesuatu yang agung, yang mulia, sesuatu yang indah. Tapi kalau cinta itu kepada makhluk dan berlebihan, pasti ujungnya adalah keburukan. Dan itu betul-betul dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dicintai oleh ayahnya dengan lebih, menjadikan saudara-saudaranya iri. Dicintai oleh wanita yang mengadopsinya, justru membuatnya
difitnah dan akhirnya masuk ke penjara. Jadi cinta kepada makhluk kalau berlebihan maka dia akan mendatangkan kerugian. Ayat berikutnya maka Nabi Yusuf menjelaskan, qala hiya rawadatni an nafsi. Tidak, dia yang menggodaku, dia yang merayuku. Wa syahida syahidum min ahliha, dan kemudian ada seorang saksi yang memberikan pembelaan, memberikan masukan, memberikan saksi dari keluarga si wanita ini. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Kalau bajunya si laki-laki ini robek dari arah belakang, wa huwa minal kadzibin, berarti dia yang salah, dia yang berbohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tapi kalau baju itu robek dari arah belakang, maka si wanita yang berbohong dan Nabi Yusuf yang benar. Maka ini lagi-lagi kemarin kita sampaikan, gara-gara baju yang pertama digunakan untuk berdusta, baju yang dilumuri darah itu digunakan untuk berdusta. Baju yang kedua ini menjadi saksi. Baju yang ketiga nanti baju yang menjadi penawar atau menjadi sarana untuk kesembuhan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi karena dua-duanya tadi berkilah, yang satu mengatakan dia yang menggodaku, dia yang ingin berbuat buruk kepada keluargamu ini, kepada istrimu ini. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan tidak, dia yang justru menggodaku, maka perlu didatangkan penengah. Jadi kalau ada dua orang bertikai, maka datangkan orang ketiga untuk memberikan putusan hukum, untuk memberikan persaksian. Maka siapa yang bersaksi di sini? Jadi yang disebut di sini tidak disebutkan namanya. Allah hanya menyebutkan syahidun min ahliha, seorang saksi yang itu datang dari keluarganya si wanita ini. Dan nanti ada yang mengatakan yang bersaksi ini adalah seorang bayi yang bisa bicara. Makanya Ibnu Abbas mengatakan sepanjang sejarah ada 4 bayi yang bisa bicara. Pertama, bayi dalam kisah Masyitoh, wanita tukang sisirnya putri Fir'aun. Yang kedua, bayi dalam kisah Juraij yang nanti bicara untuk memberikan kesaksian bahwa Juraij tidak bersalah. Kemudian bayi Nabi Isa yang membela ibundanya Maryam. Dan yang keempat, bayi yang ada dalam kisah Nabi Yusuf yang dia bicara untuk memberikan kesaksian, untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Maka di sini kita sampaikan pembelajarannya, orang yang jujur tidak butuh banyak dalih, tidak butuh banyak alasan. Cukup perbuatan baiknya itulah yang menjadi bukti atas kejujurannya. Jadi Nabi Yusuf cukup mengatakan tidak, dia yang merayuku, dan semua yang ada membuktikan bahwa Nabi Yusuf yang benar dan si wanita yang salah. Jika seseorang bertakwa kepada Allah, maka orang terdekat lawan pun akan menjadi pembela orang yang bertakwa tersebut. Di sini Allah menyebutkan yang bersaksi bukan kerabatnya Nabi Yusuf, tapi justru kerabatnya si wanita ini. Itulah cara Allah menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi kalau orang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan solusi, Allah akan datangkan penyelesaian dari masalah yang dihadapinya dari jalan-jalan yang tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Para siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan untuknya makhraj, solusi, pintu keluar, jalan keluar dari apapun masalah yang dihadapinya. Dan Allah menggunakan kalimat nakirah, makhrajan. Makhrajan bentuknya nakirah, bentuknya umum. Dari cara apapun, dengan cara apapun yang Allah kehendaki, dia akan menjadi solusi atau jalan keluar. Jadi yang disebutkan di sini tadi adalah yang bersaksi, membela dan membantu Nabi Yusuf membuktikan beliau tidak bersalah, seorang saksi dari keluarga si wanita ini. Kemudian terkadang Allah itu ingin menyelamatkan seseorang, meninggikan derajat seseorang dengan diberikan ujian atau cobaan. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah ditanya, wahai Imam, mana yang lebih baik? Aku diberikan kedudukan di muka bumi ini atau aku diberikan cobaan oleh Allah? Antara dua hal ini mana yang lebih baik?
aku diberikan kedudukan yang dengan kedudukan itu aku bisa berbuat baik, taat kepada Allah, atau aku diberikan ujian oleh Allah, dengan ujian itu aku bisa bersabar, bisa lebih dekat kepada Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menjawabnya indah. Beliau mengatakan, tidak mungkin orang akan diberikan kedudukan tinggi di sisi Allah di dunia ini kecuali dia akan diuji dulu. Kalau bahasa kita lebih mudahnya, tidak mungkin orang bisa naik kelas. Ibarat kita sekolah dulu, tidak mungkin orang akan bisa naik kelas kalau tanpa melewati ujian dulu. Apakah dia layak untuk naik kelas atau tidak? Jadi orang itu nanti akan derajatnya semakin dekat dengan Allah semakin tinggi. Cara yang Allah gunakan adalah dengan diberikan cobaan atau ujian. Kemudian begitu kejelasan kebenaran sudah jelas, yang salah adalah si wanita dan Nabi Yusuf sebagai korban, tapi si laki tuannya ini tidak langsung menghukum istrinya. Tidak langsung menghukum istrinya. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin. Ketika diperiksa kemudian dilihat ternyata bajunya Nabi Yusuf sobeknya dari arah belakang. Berarti si wanita ini yang menariknya. Gak mungkin Nabi Yusuf nyoba sendiri, kan tidak mungkin. Terlalu susah. Maka begitu dilihat ternyata robekan baju itu ada di arah belakang, berarti yang merobek adalah si wanita. Maka menjadi benar, menjadi jelas Nabi Yusuf tidak bersalah. Nah, si laki-laki ini, si suami ini cuma bilang, innahu min kaidikun. Semua ini adalah kesalahanmu, semua ini adalah tipu dayamu. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita itu sangat besar. Dulu saya sempat salah di kalimat ini. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar. Sementara di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Saya dulu juga sempat salah mengira bahwa berarti tipu daya wanita lebih besar daripada syaitan. Ternyata begitu saya mendapati tadabbur ayat ini, ternyata saya salah. Jadi kalau sepintas kan orang suka membandingkan ya. Begitu baca satu ayat tadi, sesungguhnya tipu daya wanita adalah sangat besar. Di ayat yang lain mengatakan sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Kemudian kita membuat kesimpulan berarti tipu daya wanita lebih besar, lebih berbahaya daripada tipu daya syaitan. Ternyata itu tidak benar, tidak tepat. Ibnu Ashur atau Syekh Su'ud Syuraim, Imam Masjidil Haram, beliau memberikan kalimat yang indah. Ada pemahaman yang keliru ketika orang membandingkan dua ayat ini kemudian dibuat kesimpulan bahwa tipu daya wanita lebih besar daripada syaitan. Kelirunya di mana? Karena yang mengatakan sesungguhnya tipu daya wanita itu besar, yang mengatakan adalah seorang manusia, yaitu si suami kepada istrinya, si Al-Aziz kepada istrinya. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu sangat besar, yang mengucapkan manusia. Sementara inna kaida syaitani kana dha'ifa, yang mengatakan bahwa tipu daya syaitan itu lemah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengatakan kan beda. Kalau bagi Allah semua makhluknya adalah rendah, semua makhluknya adalah lemah. Makanya ketika Allah mengatakan tentang tipu daya syaitan, ya lemah, nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Sangat, artinya apa? Selama menyertakan Allah, maka tipu daya syaitan tidak ada nilainya. Itu maksudnya. Nah, sementara yang kedua yang mengatakan adalah sesama manusia, si suami kepada istrinya. Jadi tidak pas kalau dua ayat ini kemudian digabungkan dan disimpulkan seperti tadi, itu tidak tepat, kata beliau. Kemudian kita ambil pelajarannya, jika ingin memutuskan sesuatu perkara, maka lihatlah dulu bukti-bukti terkait, hal-hal yang menjadi korinah-korinah yang terkait dengan masalah tersebut. Jangan asal memutuskan mentang-mentang ini keluarganya sendiri, mentang-mentang ini istrinya, kemudian diberikan pembelaan, tidak. Makanya kita pernah mendengar seorang hakim itu, kalau ada 3 orang hakim, maka yang 2 di neraka. Jadi kalau ada 3 orang hakim, maka yang 2 di neraka. Kenapa? Karena mereka sangat dekat sekali dengan neraka. Keputusan-keputusannya dan
Begitu dia sudah memutuskan kan, kalau keputusannya salah pasti merugikan orang lain. Maka itu yang membuat mereka sangat dekat dengan neraka. Makanya seorang hakim tidak boleh sembarang membuat keputusan. Mendengar pengaduan dari satu pihak kemudian langsung memutuskan, itu sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Memutuskan sesuatu dari dua orang yang bertikai harus mendengarkan dari dua-duanya. Pihak A didengarkan dengan detail, pihak B didengarkan dengan detail, kemudian baru diramu untuk dibuat keputusannya. Kemudian tipu daya wanita yang berkedudukan sangat besar. Jadi kalau wanita itu punya kedudukan, punya kekayaan, biasanya tidak semuanya. Karena kita melihat contoh yang paling jelas Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau seorang wanita yang sangat sempurna, wanita yang solihah, wanita yang kaya raya, keturunan bangsawan, keluarganya ningrat, kemudian beliau wanita yang sangat cantik. Jadi kalau ada 4 hal yang disampaikan Nabi, wanita itu dinikahi karena 4 halnya, semua ada karena 4 hal, semuanya ada dalam diri Bunda Khadijah. Tetapi Bunda Khadijah tidak seperti wanita ini, istrinya Al-Aziz. Beliau menjadi wanita yang Masya Allah luar biasa, anggun pribadinya, luar biasa solihah perilakunya. Jadi ini hanya kebanyakan wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, mereka suka memaksakan kehendaknya, mereka suka melakukan tipu daya untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Kemudian rayuan wanita itu ibarat sebuah senjata yang bermata dua. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, juga bisa digunakan untuk keburukan. Kalau wanita itu pandai merayu dan rayuannya diarahkan kepada suaminya, maka itu baik. Jadi untuk menggoda suaminya sendiri, untuk merayu suaminya sendiri, maka itu kebaikan, pahala yang ada. Tapi tadi, kalau rayuan itu, godaan itu dialamatkan kepada laki-laki lain, maka itu yang bisa mendatangkan maksiat. Kemudian satu ayat lagi, Yusufu a'rid an hada. Jadi sudah tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi dia tidak memberikan putusan yang tegas. Nanti akibatnya apa? Kita lihat nanti akibatnya. Si Al-Aziz ini cuma bilang, Yusuf a'rid an hada, sembunyikan perkara ini, jangan diumbar perkara ini, berpalinglah dari urusan ini. Adapun kepada si wanita, Al-Aziz mengatakan, wastaghfiri li dzambik, wahai kamu istriku, minta ampunlah atas dosamu. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya kamu termasuk orang yang bersalah. Cuma itu Pak yang dilakukan. Tidak dihukum, tidak diberikan sanksi yang membuatnya jerah, tapi karena cuma disuruh begitu ya tadi kita lihat tadi ada kejahatan berikutnya yang dilakukan. Jadi pelaku kejahatan yang tidak dihukum secara pantas, secara layak, maka dia akan melakukan kejahatan berikutnya. Ini wanita dari Al-Aziz ini begitu sudah tahu salah, suaminya cuma bilang kamu istighfar, kamu minta ampun atas kesalahanmu, akhirnya dia tidak kapok, bahkan dia nanti melakukan kejahatan yang sampai melukai. Jadi para wanita yang nanti ngomongin dirinya, dia buat tipu daya untuk melukai mereka gara-gara omongan mereka yang menyebut-nyebut dirinya. Jadi dia melakukan kejahatan berikutnya. Begitu juga hari ini kan, kalau orang ketahuan berbuat jahat dihukum hanya hukuman yang ringan, jadi guyonan. Udah tahu kejahatannya besar, kejahatannya sangat mengharuskan dia dihukum dengan hukuman yang besar, dengan hukuman yang berat, tapi cuma dihukum sekedarnya saja, bahkan terkesan tumpang tindih. Kalau yang melakukan kejahatan rakyat biasa ditindak dengan tegas dengan hukuman yang paling berat, sementara kalau yang melakukan kejahatan itu orang yang punya kedudukan, punya pangkat, kemudian dihukum seenaknya saja. Itu yang dikata Nabi kan, sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah kalau ada orang yang berpangkat melakukan kesalahan dibiarkan, bahkan dilindungi. Tapi kalau ada orang yang lemah, dia rakyat biasa, tidak punya kedudukan, melakukan kesalahan, dia dihukum, dia ditindak, dan itu yang menjadikan umat terdahulu binasa, rusak di antara mereka. Dan hari ini kita lihat itu di negeri kita kan ada tumpang tindih dalam
menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang bersalah. Jadi yang ada apa? Orang akan melakukan lagi, tidak pernah kapok. Maka benar, syariat Islam dalam urusan hukuman memang sangat ketat, terkesan sadis, terkesan jahat, tapi itu kan menyelesaikan. Makanya Allah mengatakan, walakum fil qisasi haya. Qisas itu kan hukuman yang setimpal. Orang membunuh karena sengaja maka dia harus diqisas, dibunuh. Orang yang mencuri harta orang lain dengan kadar tertentu maka dipotong tangannya dan harus disaksikan orang banyak. Kan terkesan jahat, kejam, bengis, tapi Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun liulil albab. Di dalam pelaksanaan hukuman qisas itu, hukuman yang setimpal itu, dia akan mendatangkan kehidupan. Kehidupan bagi siapa? Bagi orang lain. Yang tadinya orang membunuh kemudian disaksikan, kalau orang membunuh nanti akan dibunuh, yang lain jadi takut. Jadi tidak berani sembarangan menghilangkan nyawa orang lain. Orang yang mencuri, mengambil harta orang lain dengan kadar tertentu dipotong tangannya, maka orang yang punya niat ingin mencuri jadi tidak berani. Nanti tangan saya akan dipotong, nanti tangan saya akan hilang. Makanya kalimat Allah pendek tapi dalam maknanya. Dalam penerapan hukum qisas, hukum hudud, ada kehidupan, ada hayat. Bagi siapa? Bagi orang lain. Nah, itu jadi clear. Karena ketegasan itu yang kemudian membuat orang lain tidak berani. Orang kafir juga mengakui bahwa perbuatan zina itu adalah dosa. Makanya Al-Aziz ini yang saat itu belum beriman, dia mengatakan kepada istrinya, istaghfiri lidzambi, minta ampunlah terhadap dosa yang kamu lakukan itu. Dosa ingin berbuat zina. Yang terakhir, dosa yang bisa diperbaiki dengan istighfar lebih baik ditutupi, Pak. Jangan diumbar-umbar. Jadi kalau seseorang itu melakukan dosa maksiat, kok bisa dibersihkan dengan beristighfar minta ampun kepada Allah, maka jangan diceritakan kemana-mana. Karena kalau diceritakan kemana-mana khawatir masuk dalam mujaharah, orang yang menampakkan dosanya dan itu dilaknat oleh Allah. Jadi ini kaidah. Kalau ada perbuatan maksiat yang bisa dibersihkan dengan cukup istighfar, maksiat-maksiat antara kita dengan Allah, dosa-dosa antara kita dengan Allah, dan bisa diselesaikan dengan istighfar minta ampun kepada Allah kemudian bertobat kepada Allah, maka jangan diceritakan kemana-mana. Makanya ketika ada orang berzina datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bersihkan diriku, aku telah berzina. Tapi tidak langsung menghukumnya. Pulanglah kamu. Dia datang lagi, ya Rasulullah, bersihkan diriku, pulanglah kamu. Kamu sudah tidak waras ya. Nabi sampai bilang begitu. Kenapa? Kalau dosa itu bisa ditutupi dengan istighfar, dengan bertobat, maka selesai. Jangan dibuka. Dan itu menjadi pengingat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa disampaikan. Semoga ada faedah yang kita dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.